tidak ada istilah bid'ah hasanah. Maksud mereka mengatakan bid'ah hasanah tu kan nyelok nanti kerajaan tu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud yu simpuah sabare bungka nan piawai naraculuruh main daun. Indak basisia jo basiba, indak bainggo jo babate. Ko kete indak basabui namo, ko kadang indak babilang galang. Wujud sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari segala persoalan-persoalan dalam hidup ko. Amin amin ya rabbal alamin. Istilah bid'ah acok kali disandingkan dengan istilah sunnah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitab Risalah Ahlul Sunnah wal Jamaah mengutip tulisan Syekh Jaruk dalam kitab Udatul Murid. Wasu secara sara, istilah bid'ah merupakan munculnya perkara baru dalam agama yang kemudian mirip seperti bagian ajaran agama tersebut, padahal baik secara formal maupun hakikat dia bukan bagian darinya. Kalau boleh kita mendefinisikan, mungkin bid'ah ko bisa disamakan jo inovasi cara kini ya kali. Adalah salah satu topik yang selalu menarik untuk dibahas di kalangan umat. Namun bid'ah itu sendiri ada yang mengatakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyah. Mari kita coba bahas tentang kedua jenis bid'ah tersebut. Bid'ah hasanah adalah jenis bid'ah yang dimuliakan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Bid'ah hasanah juga dikenal sebagai inovasi, nambah manfaat dan positif bagi umat. Contohkan misalnya penggunaan sound system atau mikrofon di masjid yang pada zaman Nabi tentu alun ado. Jadi dengan dipakainya kini tentu memudahkan jamaah untuk mendengar khutbah dari khatib misalnya. Sedangkan bid'ah sayyah adalah jenis bid'ah yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Misalnya tentu mengganti atau menambah ucapan dalam sholat atau sembahyang misalnya, yang mana tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Dalam Islam sangat penting untuk memahami perbedaan antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan adalah masuk ke dalam neraka. Karena itu sebagai muslim kita harus berhati-hati dalam melakukan bid'ah pada agama kita sendiri. Malah dari Buya Rizdawardi, ustadz kita, guru kita dan sangat viral di YouTube, mengatakan bahwa tidak ada bid'ah itu dibagi menjadi bid'ah hasanah. Artinya sedunia bid'ah itu adalah sesat. Jadi tentu sebagai umat kita ada kebingungan dalam hal ko, dan di satu sisi guru kita yang lain, Ustadz Abdul Somad, mengatakan mang bid'ah itu adanya bid'ah hasanah.
Maka kita harus selalu mengkaji, memperhatikan agar kita tidak tersesat dari ajaran agama kita sendiri. Mari kita dengarkan kedua guru kita ko, yang mana berbeda pendapat, berbeda kesimpulan soal bid'ah tersebut. Silakan Dusana Kesononya menyimpulkan setelah menonton video Iko sampai selesai. Mari kita dengarkan pertama dari Buya Ristawardi, guru kita nan sedang viral di YouTube, serta guru kita Ustadz Abdul Somad. Mari kita sama-sama dengarkan Dusana Kesononya. Di antara sunnah dan bid'ah itu kerap kali sekarang disampaikan dalam pengajian dalam media sosial. Dari hadis Rasulullah yang dinamakan sunnah itu adalah aturan-aturan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Semuanya itu disampaikan oleh Nabi dengan dalil. Itu namanya sunnah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru ditambah oleh manusia kemudian. Bagi orang yang selalu melakukan bid'ah itu, dibaginya bid'ah itu kepada dua. Bid'ah itu tidak bisa dibagi, hanya satu saja. Setiap bid'ah adalah sesat. Orang yang sesat masuk neraka. Jadi tidak ada istilah bid'ah hasanah. Maksud mereka mengatakan bid'ah hasanah itu kan elok nanti kerajaan tu mah. Banyak pekerjaan yang elok menurut kita, tapi tidak ada disuruh Nabi. Itu namanya bid'ah. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Mereka melakukan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Taimiyah kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirat sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa itu perbuatan itu? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Ambal sholat malam 300 rakaat. Imam Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241. Sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya, tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya, tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Demikianlah Dusana Kesononya lah sama kita dengarkan. Silakan Dusana Ambo menyimpulkan, silakan Dusana Ambo memberi komentar untuk kita diskusikan agar kita taruh bertambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita tentang agama kita sendiri, untuk taruh kita mengkaji dan memperhatikan agar kita tidak tersesat dari ajaran agama kita sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya Dusana.
Mohon maaf teh kilau dan jaga dari ambo. Terima kasih atas atensinya dan diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.